Sekarang lagi tren olahraga sambil dengar musik, entah itu jogging, bersepeda, nge-gym, bahkan jalan santai di sore hari pun kita tidak lepas dari headset. Menurut Bu Dokter sendiri, secara umum nih, pakai headset tuh aman nggak sih? Secara umum lah, artinya bagaimana enaknya? Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol Pintar bareng Rumah Sakit Umum Negara. Seperti biasa, saya Om Frans akan menemani Anda semua seputar ngopi untuk kita berbincang-bincang tentang hal-hal menarik seputar kesehatan langsung dari ahlinya. Baik Sobat Ngopi, sekarang lagi tren olahraga sambil dengar musik, entah itu jogging, bersepeda, nge-gym, bahkan jalan santai di sore hari pun kita tidak lepas dari headset. Akhirnya banyak orang menggunakan headset, tentunya akan lebih praktis penggunaannya, lebih nyaman dipakai sehari-hari. Tapi apakah kebiasaan ini aman untuk kesehatan kita? Apalagi volumenya yang kencang, apalagi juga dipakai dalam waktu yang lama, apakah aman? Oleh karena itu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Ayu Wiyarni SPTHT. Beliau adalah dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Negara. Selamat datang Dok. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Dok? Baik, ya Om Frans gimana? Tetap selalu baik Dok, tetap subur. Seperti tadi di awal saya sampaikan, headset lagi tren kan Dok ya? Iya. Hampir semua kegiatan kita pakai headset kan. Karena sekarang lagi senang-senangnya dengar musik, olahraga dengar musik, santai juga dengar musik kan Dok ya? Nah, kita masuk ke sesi kita sekarang ini. Dari sisi medis sendiri Dok, batas aman penggunaan headset itu seperti apa Dok? Sebenarnya sih batas amannya itu ada jangka waktunya dan ada volumenya ya. Nah, kadang-kadang kan orang pakai headset itu supaya dia fokus dengar musik atau mendengarkan. Pas zaman COVID kan Zoom ya, anggaplah dengar ini, sedangkan jamnya kadang-kadang kita nyari tempat ya, nyari tempat misalnya di mana di kafe atau misalnya kalau olahraga dengerin musik. Nah, paling aman itu sebenarnya 60% dari volume maksimal. Waktunya juga 60 menit. Kenapa ada batas waktu ini? Kasarannya kayak telinga itu juga ada ininya ya, capeknya, terutama rambut-rambut di telinga dalam itu ada capeknya. Dok, ya? Iya, kita juga beraktivitas capek. Organ-organ tubuh kita juga ada capeknya. Secara prinsip sama Dok ya, perlu istirahat juga Dok ya. Jadi aturannya ya 60-60 lah secara garis besar. Gitu. Berarti yang bermasalah ini bukan hanya volume kan Dok ya? Durasi juga berpengaruh. Sangat berpengaruh Dok ya? Iya, kadang kan makainya bisa lama nih, lebih dari 2 jam gitu atau seharian malah. Gitu. Malah mungkin lebih sering seharian kayaknya. Iya. Zaman saya lagi tren-trennya orang pakai headset nih kan. Iya, itu dah. Nah, makanya. Pertanyaan saya Dok, cobalah kita pakai nih dalam volume yang keras, dalam waktu yang lama, efek negatifnya seperti apa Dok? Nah, paling pertama efek negatifnya itu pasti gangguan pendengaran ya. Karena sebenarnya kita ada volume suara itu pakai desibel ya. Ada range ukurannya. Itu ada jangka waktunya penggunaan. Contoh misalnya kalau pakai headset volume maksimal itu udah range-nya 90 sampai 100. Sedangkan kalau 90 desibel itu kita maksimal dengarnya selama 2 jam. Apalagi 100. 2 jam. Apalagi kalau 115 menit aja. Nah, kalau ini digunakan dalam jangka waktu lama dan volumenya maksimal, otomatis rambut-rambut halus di telinga, organ-organ pendengaran, semua itu bisa fungsinya menurun lebih cepat. Nah, harus misalnya mengalami fungsi penurunan di atas umur 50 tahun, ini kita umur 40, 30 sudah terjadi penurunan pendengaran karena tuli karena bising biasanya. Efek jangka pendeknya Dok? Efek jangka pendeknya paling sering itu kotoran ya. Mungkin dianggap simple, tapi ini berpengaruh banget. Nah, karena kan kalau telinga luar itu memproduksi kotoran itu didorong sendiri ya keluar, dia punya pembersihan sendiri. Sekarang kalau kita
Tutup. sumbat hampir Benar. setiap hari. Kerjanya dia itu menurun. Oh, benar. Numpuklah kotoran telinga di telinga. Ya ini juga berpengaruh ke pendengaran kan kalau kotoran telinga numpuk. Selain itu headset. Nah sekarang saya pengen bertanya nih, balik nih. orang berapa lama bersih sih pakai headset? Berapa sering dibersihkan? Karena Malah kan biasanya headset- langsung pakai aja kan. Iya itu dah. Datang ke rumah simpen data pakai lagi, habis kita pakai lagi. Nah, anggapannya ini headsetnya kan kotor. Jadi kalau dipakai di telinga itu bisa menimbulkan iritasi, juga infeksi kan. Kita nggak tahu itu bekas, ya walaupun bekas telinganya Sesuatu, kita, ya. terus dilepas, ditaruh, kena apa nggak apalah. tahu ya, benar-benar. Jadi infeksi liang telinga. Ada kemungkinan infeksi juga akhirnya. Bisa itu. Terus selain itu juga kalau telinga kita itu kan ada rongganya ya. Kalau terus disumbat itu kan nyeri ya. Otomatis bisa nyeri telinga, sakit kepala, terus leher juga bisa tegang. Nah, ini juga berpengaruh ke postur tubuh. Gitu. Banyak sih sebenarnya efeknya. Terutama kalau mendengarkan musik ini malam hari. Kita tuh punya irama siklus normal ya, irama sirkadian. Jadi kalau misalnya sebelum tidur mendengarkan musik terbiasa, jadi pertama bisa ketergantungan. Nah, Malah selama ini kan kita dengar musiknya sebelum tidur dok biasanya kan. Kalau sambil volume- diempu. ya dengan tidak pakai headset. Oh iya benar. Musiknya pun musik khusus kan, Iya, maksudnya iya, musik khusus ya. yang menenangkan. Ini kalau misalnya pakai headset sebelum tidur, dengerin musik ya favorit kita lah. Benar, Bahasanya agak ajeb-ajeb gitu. Ajeb-ajeb, misalnya. Ya, jadinya kan Terus gini-gini. bukan mau tidur ini gitu. Malah malah terus on ya. ya. Malah on terus ya benar. Itu, Malah olahraga. buatnya joget lagi malah. Ini yang susah. Gitu. Oke. Nah berarti tadi dokter sempat bahas bisa susah tidur juga akhirnya kan. Iya. Berarti selain gangguan pendengaran, dampak buruk lain untuk kesehatan itu ada juga dok ya? Banyak Pemakaian headset. tentunya. Contohnya? Nah, kalau dampak kesehatan otomatis kan tadi infeksi telinga Infeksi, ya, benar. infeksi telinga, penurunan pendengaran. Selain itu juga ke ini bahasanya bukan mental sih, antisosial. Nah, Oh, terbiasa dia pakai headset. sendirian ya. Iya, orang Nggak lain dengar orang ngomong di lain. sekitar. Oh, Nggak, benar juga ya. kita acuh tak acuh jadinya. Acuh tak acuh, Jadi ya. kan lama-kelama Padahal karena nggak dengar kan sebenarnya kan dipanggil nggak dengar orang pakai headset kan. iya, kesannya antisosial. Betul, Pertama betul. itu kan kesannya gini, karena temennya anggaplah hendak ada yang mau ngajak, akhirnya Oh, kan nggak ada yang benar. ngomong, kebiasaan pakai headset. Jadi kok kayak Iya. dikucilkan Nggak kena seperti temen itu. kesannya jadinya Iya. dikucilkan benar-benar. Iya. Masuk akal Selain juga. itu juga yaitu gampang pendengaran, otomatis juga nanti ke psikis kan jadinya. Iya Temennya ngomong apa, ah udahlah gitu. Akhirnya Jadi banyak efeknya banyak juga dok ya. efeknya. Jangka panjang, jangka pendek banyak. Untuk dokter kan spesialis THT nih. Iya. Selama praktek ada nggak sih kasus karena gangguan pemakaian headset yang lama yang pernah ditangani? Sebenarnya sih banyak ya. Paling sering ya anggaplah ini kan ini jangka pendeknya yang paling gampang. OE, otitis eksterna itu kan radang telinga ya. Kenapa ini? Pasti kita kan tanya penyebabnya apa, dikorek-korek, penggunaan apa di telinganya, gitu misalnya. Ya itu keseringan penggunaan Pakai headset. headset. Terus kotoran telinganya menyumbat, seruman obstruran ini kan berpengaruh juga jadinya pasien dikiranya masalah di telinga atau penyakit telinga, ternyata kotorannya yang numpuk. Numpuk ya, Iya. benar-benar. Itu sih paling sering kalau orang tua. Tapi ada dong, artinya kan ada, sering malah ada ya. Iya banyak, banyak malah. Karena memang trennya seperti itu sekarang. Mungkin dokter juga pakai headset pasti ya. Kalau Zoom. Kalau Zoom Tapi kan karena sudah tahu nih, Benar, 60-60 ya udah. bisa diatur ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Tapi pertanyaan saya begini dok, di luar kesehatan nih, Iya. apa nggak ada sih opsi headset yang aman tuh loh? Ada yang lebih aman? Atau mungkin ada varian headset lah, mungkin dokter tahu. Oh iya. Heeh. Gini, kalau headsetnya yang tadi kan kita ngomongnya yang berbahaya ya, Berbahaya. yang terutama yang dimasukkan ke telinga. Yang nempel ini ya? Iya, yang Ah, nempel. ah. Kan ada tuh jenis-jenis headphone ya, jadi kayak klip gitu. Oh, Nah, yang jadi yang nggak ditempel. dimasukkan, Ah. iya. Itu juga mengurangilah infeksi di Oh, telinga. karena dia dari di tengah luar di posisinya dok ya. Ya, selain Dari itu luar. juga ada headset yang memang dia bisa meredam suara luar, otomatis kan kita jadinya volumenya lebih kecil. Jadi gini, Paham. sound cancellation ya gini, apa meredam suara ya. di luar Jadi tuh ada. suara bising di luar tertahan, jadi dia bisa fokus mendengarkan dengan volume yang kecil. Iya. Oh, ada seperti itu ya? Ada. Nanti Jenis-jenis varian itu sebenarnya Nanti beli yang seperti itu. sebenarnya varian headset itu kan banyak. Nah, penggunaan headset juga belum tentu
buruk loh. Iya, Nah, benar. misalnya kalau untuk pekerja-pekerja yang di lingkungan bising kayak di pabrik itu memang kan perlu pakai Headset ya benar. ya pelindung. Pelindung ke telinga ya. Iya, Meredam tapi kan dari bukan bising dengar musik Musik gitu juga ya. ya. Oh, Jadi kan oke. konteksnya penggunaannya untuk mendengarkan dalam jangka waktu lama dengan volume yang besar tanpa lingkungan yang bising gitu konteksnya. Iya. Tapi menurut Bu Dokter sendiri secara umum nih pakai headset tuh aman nggak sih? Secara umum lah, artinya bagaimana enaknya? Karena kan kita tidak bisa menghindarin tren ini udah bener-bener tren loh. Coba kita lihat di jalan-jalan, mau jogging, mau nge-gym, mau ngapain aja, kadang mungkin di kamar mandi juga kita pegang HP, kadang pegang headset juga. Nah. Ya kan nggak? Sebenarnya gini, baik atau enggak, aman atau enggaknya, asal kita itu pintar-pintar menggunakannya. Tipsnya deh kalau begitu. Nah, pilih yang intinya yang bisa meredam suara di luar ya. Terus yang kedua, kita harus atur volumenya ya. Nah, maksimal ya 60% dari volume total. Totalnya headset itu. Terus nggak boleh lebih dari 60 menit. Nah, Sekali pemakaian. sekali pemakaian. Istirahat dulu berarti gitu ya? Ya, perlu istirahat, kurang lebih istirahatkanlah telinga kita itu 15 menit. Baru kita menggunakan lagi gitu tipsnya. Selain itu juga misalnya nih kalau mau menggunakan headset untuk fokus, misal kayak untuk seminar atau untuk ya penting lah misalnya meeting atau apa, pilihlah lingkungan yang tidak bising. Itu kan berpengaruh juga ya ke pendengarannya kita. Tapi hanya volume kecil itu sudah cukup untuk Sudah mendengarkan cukup. ya, benar-benar. Selain itu juga pemilihannya lihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kan pakai headset itu saat berkendara, nah risiko kecelakaan Itu yang juga. sering terjadi, Dok. Nah, itu Pakai makanya. headset, pakai helm naik motor. Nah, Ya kan? sudah telinganya tertekan, pakai ditutup headset lagi, ditutup headset. orang ngebel-ngebel nggak didengar kan? Iya, itulah ininya. Yang Makanya terjadi sekarang ya. yang penting itu yaitu tadi pemilihan volume, pemilihan waktu, Kapan perlu pakai istirahat. headset itu ya, Iya, benar. kapan waktu penggunaannya, pilih juga lingkungan sekitarnya yang mendukung, seperti itu. Baik, sementara ngopi, kelihatannya sepele pemakaian headset itu, tapi ternyata banyak faktor yang bisa menjadi bermasalah juga, Dok ya. Entah kita bisa menjadi antisosial karena sibuk dengan diri sendiri, juga berisiko di jalan penggunaan headset yang tidak baik, Dok ya. Pemakaian lama juga bisa mengganggu kesehatan. Tapi tidak ada masalah jika kita menggunakannya dengan bijak juga, Dok ya. Dengan waktu yang tepat, volume yang sesuai. Nah, Dok, tadi Dokter sudah menyampaikan banyak hal tentang dampak pemakaian headset, termasuk tips-tipsnya bagaimana biar aman menggunakan headset. Terakhir nih, statement dokter lah untuk masyarakat Jemberana tentang headset boleh atau tentang kesehatan telinga secara umum juga boleh. Silakan, Dok. Oke, ya untuk masyarakat Jemberana, saya Dr. Ayu THT menyarankan apabila mau menggunakan headset, pilihlah headset yang bisa meredam suara sekitar. Lalu pilihlah waktu yang tepat untuk penggunaan headset. Misalnya pada siang hari untuk kepentingan tertentu dan dengan frekuensi yang tidak tinggi. Dalam artian volumenya tidak boleh lebih dari 60% dalam jangka waktu maksimal 60 menit. Dan setelah itu kita istirahatkan telinga kita dari suara apapun selama 15 menit sebelum penggunaan headset kembali. Selain itu penggunaan headset juga lebih baik yang tidak langsung menempel ke telinga untuk menghindari terjadinya infeksi telinga dan sumbatan telinga akibat kotoran. Mungkin itu. Terima kasih, Dr. Ayu. Sangat-sangat lengkap, Okay. sangat-sangat jelas, sangat-sangat mudah dimengerti untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sangat bermanfaat untuk kita lebih paham tentang entah itu pakai headset dan juga kesehatan telinga secara umum, Dok ya. Ya. Baik, untuk sebentar ngopi, demikian diskusi singkat kita dengan Dr. Ayu, membahas tentang penggunaan headset yang aman, Dok ya. Iya. Terima kasih. Sekali lagi, sebentar ngopi, kenali selalu gejala penyakit dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dan sekali lagi, Rumah Sakit Umum Negara selalu siap melayani Anda dengan profesional dan sepenuh hati. Saya Frans dan Saya Dr. Dr. Ayu Ayu. dan tim undur diri. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Demi Jemberana, pasti bisa.